Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rudi Dasari di program podcast Kampungku Banjar Baru di channel YouTube suratkabardigital.com. Kali ini kita bersama dengan tokoh Banjar Baru juga, legend juga. Beliau dipanggil Abi. Om Abi ya? Iya. Om Abi, saya ingin mengupas dan mencari informasi dari Pian tentang salah satu ikon yang hingga saat ini masih menjadi fenomena di Banjar Baru, yaitu komet. Om Abi, Iya. apa yang Pian ketahui tentang komet itu, Om Abi? Sepengetahuan aku lah komet ini dibangun sekitar tahun 70-an lah. 1970-an lah? Ya awal. Ketika Banjar Baru ini krisis air bersih. Nah, untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Banjar Baru, khususnya Banjar Baru 3, dibangunlah kemudian komet. Ternyata setelah dibangun komet selesai, sejak selesai sampai sekarang atau sampai tidak adanya lagi komet itu kada pernah berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Dibangun sekitar 1970-an. Ya. Yang membangun siapa, Om? Dulu Atau ada ide siapa gitu? Nah, kalau soal ide kada tahu lah karena kita masih halus ya kan. Tapi di era siapa kira-kira itu, Om? Saya ingat Pian. Di era Kotip itu masih kota administratif dulu. Tahun 71 dibangun. Tahun 71-an. Seingat saya kan ada tokoh arsitektur hebat orang Belanda, Van der Pil. Apa Oh, itu itu sudah- menjadi bagian dari Itu proyek sudah Van der Pil? meninggal itu. Oh, sudah ya. Lah. Sudah belum meninggal tapi bukan bangunan Belanda itu. Berarti bukan dari Bahkan dulu ketika dibangun tidak berfungsi, di bak penampung air itu ditulis korupsi 12 juta. ada korupsi. Oh, Ada tulisan itu dulu. makanya tidak dihentikan ya? Atau Bukan dihentikan, tidak berfungsi. tidak berfungsi? Akhirnya berhenti dengan sendirinya kan, karena tidak berfungsi. Om, saya ingat Pian tadi mengatakan juga untuk mendapatkan air. Air bersih. Banjar Baru memang sulit air kan Sulit dulu? ketika itu, karena daerah-daerah pegunungan kan, seperti di rumah saya dekat bak penampungan itu, sumur itu 12 meter, kalau musim kemarau nggak ada airnya. Terpaksa harus mencari di sekolah dasar, mau Kencana itu SD 3, kemudian mencari di lain sampai ke depan STM itu dulu ada PBWK, dan di situ ada pompa air situ. Yang sekarang jadi komplek Rahayu. Om, saya dengar juga katanya komet itu airnya pernah mengalir, Om, tapi tidak bersih ya? Keruh, Terus sekali tidak bisa digunakan ya? digunakan. Apalagi untuk minum ya? Apalagi untuk minum, karena kan maksudnya untuk menyediakan air bersih, ternyata keluar airnya kotor, bercampur dengan tanah. Kalau posisi tempatnya itu di mana, Om? Posisi tempatnya di bawah SD itu ada guntung dulu di situ, Yang pertigaan itu ya di situ ya, Om? yang sekarang dibangun rumah siapa? Lahannya sebagian jadi rumah siapa? Yang bekas Bupati Tanjung tuh. Pak Nur Aidi ya? Ya, di sekitar situ. Dulu situ guntung sumber air bagi masyarakat ketika kemarau. Dulu di situ. Jadi ketika ngambil air juga ke sana. Kan Banjar Baru ini dulu banyak guntung yang airnya bisa dimanfaatkan. Termasuk seperti di belakang ini. Di daerah Gotong Royong sini Gotong ya? Royong, Belakang ya. balai kota sini ya? Iya, itu dulu guntung situ. Tapi guntung-guntungnya sudah nggak beruntung lagi sudah sekarang. Habis sudah. Habis. Sudah beralih fungsi jadi perumahan dah. Om, posisi komet itu kan sekarang sudah nggak ada lagi. Iya. Saya dengar-dengar juga komet katanya mau dibangun kembali. Mungkin replika atau semacam apalah itu. Kan replikanya sudah ada. Yang di Jalan Wijaya Kusuma itu yang kecil itu. Walaupun kecil. Replika kan itu. Kalau dibangun kembali saya kira untuk apa? Oh, berarti masih harus dipertimbangkan ya? Harus dipertimbangkan untuk Fungsi dan untuk apanya ya? Kalau hanya sekedar untuk ikon aja percuma aja bangun lagi. Buang-buang biaya. Mending digunakan untuk yang lain. Ini pendapat Pian sebagai orang yang sejak lama. Sejak lama di sini. Bahkan dari TK saya di sini sampai SMA. Berarti Sampai sekarang. pesan untuk pemerintah lebih baik anggarannya digunakan untuk hal yang bermanfaat lainnya. Oke. Untuk kepentingan masyarakat banyak lah. Nah, Om,
pesan pian apa sih Om ketika hal-hal atau wilayah-wilayah bersejarah di Banjarbaru ini jangan sampai hilang lagi Om. Terakhir kan rumah Vanderbilt juga nggak jelas sampai sekarang Om. Itu rumah Vanderbilt yang bangunan Belanda tempo dulu aja waktu masih zaman Belanda hilang. Bukan Vanderbilt lah. Tapi dulu di Jalan Karanganyar itu kan perkebunan karet. Kemudian namanya jadi Jalan Karet yang keluar itu kan. Jalan Kebun Karet itu ya. Nah di situ di Hok itu Simpang 3 itu dulu ada bangunan Belanda, rumah Belanda. Yang di pertigaan itu ya? Ya ada kolam renang punya Belanda. Nah itu sudah hilang. Dan bangunannya kan nggak seperti ada asli lagi kan? Udah. Kolamnya pun hilang. Apa yang Om yang ingin pian sampaikan kepada pemerintah, siapapun kepala daerahnya, siapapun pemimpinnya, agar bangunan-bangunan yang memiliki sejarah tentang Banjarbaru di awal-awal dulu itu tetap menjadi pengetahuan lah bagi kami yang muda-muda ini Om. Paling tidak dijadikan cagar budaya lah. Heritage semacam heritage gitu ya. Kan kalau dari undang-undang cagar budaya kan sudah memenuhi syarat di atas 50 tahun. Iya, tapi kan saya dengar hal itu kan sudah buhan pian perjuangkan kan Om sejak lama ketika ini harus dipertahankan, tapi sampai sekarang kan belum ada realisasi yang nyata. Tergantung ini aja siapa pimpinan daerahnya aja. Niat berarti ya. Niatnya. Sedih nggak Om ketika komet itu harus hilang Om, walaupun di awal mungkin ada skandal korupsi atau apa, kemudian berfungsi ternyata tidak maksimal juga. Sedih nggak Om ketika melihat kenangan-kenangan komet itu pada akhirnya hilang begitu saja Om? Banyak yang hilang selain komet kan. Seperti sekolah dasar aja itu. Dulu di Banjarbaru ini sekolah tuh sesuai dengan blok pemukiman. Namanya? Jadi blok 1 Banjarbaru 1, SD 1. SD Banjarbaru 1. Iya. Namanya Bhinneka Tunggal Ika, ya kan. SD 2 blok Banjarbaru 2 namanya SD Cendrawasih. Blok 3 Banjarbaru 3. Yang sekarang ini itu namanya SD Mawar Kencana. Blok 4 karena belum ada blok 4 dulu kan SD 4 sudah ada, dibangun di SD 2 jadi 1. Jadi situ ada SD 2 Cendrawasih, ada SD 4 Tunas Harapan. Kemudian ketika dibangun pindah SD 4 di Banjarbaru 4 dekat Komet itu. Nah, itu SD Tunas Harapan dulu namanya, SD 4. Nah, sekarang berubah semua sudah. Disayangkan ya? Ya, sangat disayangkan. Ini kan sejarah kan. Iya. Sejarah kota. Oke, jadi warga Banjarbaru memang tidak mudah mengumpulkan informasi dari para tokoh-tokoh Banjarbaru yang menurut saya menjadi bagian sejarah sebenarnya. Mudah-mudahan acara seperti ini tetap bertahan dan menjadi ilmu pengetahuan bagi generasi muda. Om Abi. Iya. Om Abi tadi ngomong juga banyak yang hilang soal bangunan, kemudian ada sejarah-sejarah yang harusnya bisa dipertahankan hingga sekarang. Perasaan Om Abi seperti apa Om? Kecewa berat kah atau sedihnya seperti apa Om? Atau jengkel jangan-jangan? Iya, berkecamuk tuh Bang, antara sedih, ya kecewa, jengkel, jadi satu tuh Bang perasaan sudah. Om, dengan kekuatan pemerintah itu harusnya bisa seperti apa sih Om? Mengamankan sejarah itu Om? Ya harusnya. Harusnya karena sejarah Banjarbaru ini kan kada lepas dari perencanaan terkait dengan ibu kota provinsi dulu kan, ibu kota Kalimantan. Karena pusat-pusat kantor vertikal tuh ada di sini. Sebuah kota yang dirancang Om ya? Dirancang. Dan hilang ini Om? Dan hilang nih kayaknya kada ada rasa memiliki itu memiliki sejarah lah. Seolah-olah tidak memiliki rasa sejarah terhadap kota Banjarbaru, terutama bagi para penentu kebijakan. Seolah-olah begitu mudah saja menghilangkan yang dulunya ada sekarang tidak ada kan. Contoh kasus misalnya seperti rumah Belanda yang di Balitan tadi ya, yang di situ rumah tua dan bangunannya bangunan batu itu. Dan di dalam lokasi perumahan tuh ada kolam renang. Nah itu pertama yang hilang itu. Oke, Om, Banjarbaru juga disebut juga sebagai kota pendidikan. Komet, mungkin kita bicara Komet, tentu bicara sejarah kan Om. Iya, jadi bagian sejarah Banjarbaru. Bagian sejarah kota Banjarbaru. Nah Om, bagaimana masyarakat Banjarbaru dulu
sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan air bersih ketika musim kemarau tiba lah. Sehingga dibangun Komet untuk memenuhi kebutuhan itu. Sampai ada menara itu, tower itu ya, tower air itu ya, PDM itu ya. Om, bicara ke kota pendidikan tadi Om, artinya kan sejarah bukan hanya diomongkan kan Om ya, harus tercatat, apalagi sekarang di dunia digital paling nggak terekam lah untuk dokumentasi jejak rekam digital untuk masa depan itu. Om, pesan pian Om kepada pemerintah Om, karena ulun pikir ulun sepakat sejarah jangan sampai hilang Om, apalagi dunia sudah mulai canggih, teknologi canggih. Pesan pian terakhir Om kepada pemerintah Om, agar jangan-jangan komet hilang, kita jangan bicara berharap selalu bikin replika kan Om. Enggak. Replikanya sudah ada. Iya. Ketika misal nih Om bicara soal kota pendidikan tadi Om, ulun mencoba mengaitkan komet sudah hilang atau tidak berfungsi lagi atau apalah istilahnya, bikin replika. Ini yang saya tahu nih, nanti saya coba mengulas juga dengan Om Riko itu soal sekolah tertua, karena ini bagian dari sejarah juga, seperti halnya komet. Jangan sampai, jangan-jangan nasibnya STM itu juga yang tertua di Kalsel ini hilang dan dibikin replika juga STM-nya PK. Kita berharap jangan sampai seperti itulah. Kalau bisa ini dipertahankan atau dikembangkan. Kan dulu di sini STM lain dari yang lain dibangun, karena di sini ada STM pembangunan, STM bangunan lah jurusannya, ada listrik. Sementara di lain belum ada. Di Banjar kan mesin kan. Iya. Nah, di sini bangunan dan listrik. Satu-satunya tuh di Kalsel rasanya dulu lah listrik. Satu-satunya. Dan gurunya langsung pendirinya. Iya. Penderpel. Terakhir Om, bicara soal sejarah. Sejarah komet juga. Om, di Banjarbaru nggak ada museum punya Banjarbaru. Yang ada museum punya pemerintah provinsi. Iya, Museum Lampu Makurat. Perlu nggak Om kita di Banjarbaru sebagai kota pendidikan memiliki museum pendidikan? Seperti anggap kita ada tahu sejarah komet, tahu sejarah Banjarbaru 1, Banjarbaru 2, Banjarbaru 3, tahu sejarah Gunung Apam, tahu seperti apa sih tokoh-tokoh Banjarbaru. Perlu nggak Om di Banjarbaru ada museum pendidikan? Itu tergantung pemerintah lah, daerah lah. Memang diperlukan untuk sejarah Kota Banjarbaru bagi anak generasi-generasi berikutnya. Karena belum tentu generasi yang akan datang tahu di mana SD Cendrawasih, Bhinneka Tunggal Ika, SD Garuda, SD Kencana apa tadi Om? Mawar Kencana ya? Tunas Harapan. Kan belum tentu tahu kan generasi yang akan datang. Yang sekarang pun bisa ada yang tidak tahu tentang itu. Iya. Ya kan? Oke. Nah ini sudah dihilangkan. Nah kalau bisa ya dipertahankan, dikembangkan dalam satu wadah sehingga masyarakat bisa tahu oh ini sejarah Banjarbaru kan, sejarah pendidikan. Unlam juga dibangun di Banjarbaru kan, walaupun hanya beberapa fakultas. Oke, Om Abi terima kasih banyak sudah berbagi informasi. Mudah-mudahan obrolan kita, bincang kita tadi di Kampung Banjarbaru tentang komet bermanfaat, menjadi dan menambah ilmu pengetahuan bagi kami yang muda-muda tentang sejarah dan cerita-cerita menarik tentang Kota Banjarbaru. Mungkin aku perlu tambahkan lah. Mungkin generasi sekarang yang muda-muda nih tidak tahu di mana blok Banjarbaru 1, Banjarbaru 2, Banjarbaru 3, Banjarbaru 4 kan belum tahu karena sekarang sudah berubah namanya kan. Jadi Kelurahan Komet, Kelurahan Kemuning, Kelurahan Mentaos. Ditanya dengan anak-anak Banjarbaru 3 tuh di mana kan? Padahal Banjarbaru 3 itu dari dulu sudah ada. Sekarang malah hilang. Banjarbaru 1, Banjarbaru 2, Banjarbaru 3, Banjarbaru 4. Oke, Om Abi, terima kasih banyak. Pian sehat terus Om ya. Insya Allah. Tetap berikan kami informasi bermanfaat untuk Banjarbaru. Demikian perbincangan kita dengan Om Abi. Tapi kita akan menambah lagi, menggali informasi lagi tentang komet ini dengan Om Riko, karena Om Riko salah seorang yang tokoh Banjarbaru yang agak banyak mendapatkan informasi karena beliau sejak kecil memang tinggal di daerah yang tidak jauh dari komet. Kita akan kupas komet lebih dalam dengan Om Riko. Om Abi, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kita akan datang ke tempat Om Riko di STM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bersama Om Riko Hasim. Ya. Hari ini di SMK YPK. Ya. Jalan Sukarelawan. Jalan Sukarelawan. Nomor 1. Banjarbaru Utara. Banjarbaru Utara. Om, Ya. untuk menguatkan informasi tentang komet di masa lalu, masa kini, dan mungkin di masa depan, Om. Apa yang bisa diceritakan dan dibagi informasi itu kepada kami dan kaum muda di Banjarbaru, Om? Komet dulu sempat jadi ya semacam kayak ikon kota Banjarbaru gitu kan. Walaupun yang pernah diceritakan kemarin oleh Profesor Abi sudah ternyata tidak berfungsi itu kan. Setelah penggalian cari titik air, ternyata yang keluar air keruh. Tapi karena sudah terbangun, kayaknya mau dipindah kemana lagi gitu kan. Nah itu, jadi ditetapkan di situ. Ya kasarnya jadi tidak jadi apa-apa, tidak berfungsi gitu kan. Cuman itu sudah menjadikan kecirian khas orang dulu nyambat bilang Banjarbaru 4. Di mana Banjarbaru 4? Itu yang ada komet. Nah itu kan. Oh, jadi penanda berarti. Jadi penanda. Betul. Seiring waktu berjalan, ya kita kan dulu tidak tinggal di sini dulu, kita tinggal di Kemuning dulu kan. Di Kemuning. Dari Lagi Halus sampai Gonol ke Banjarbaru 4 ini kan karena banyak kawan gitu kan. Nah, jadi sering main ke rumah Farhan, anaknya Pak Hamdi Hamdan, salah satu tokoh Banjarbaru juga sih di situ kan. Terus nanti main dengan orang tua kita main ke rumah Ogi, bapaknya Ogi kan teman bapak kita juga, Pak Horman Bahtiar. Jadi ada beberapa teman orang-orang yang bekerja di Pemda Kalsel berdomisili di dekat Komet situ gitu kan. Om, dulu Balai Kota tuh kantor pembantu gubernur ya, Om, dulu ya? Kantor Tugup ya istilahnya ya? kan. Nah. Tapi aslinya kan sebelumnya kan jauh ke belakang memang itu kantor gubernur kan. Kantor gubernur awal-awal aslinya itu. Ya. Gubernur siapa? Wilono apa? Tahun-tahun 50-an ke atas itu. Nah, Om, kabarnya pemerintah Kota Banjarbaru akan mengemas ulang atau mengembalikan marwah komet lagi. Ya. Ada yang ingin disampaikan, Om, soal itu? Ya, menurut kacamata saya sebagai orang Banjarbaru, ya nggak masalah dikembalikan lagi kan. Mumpung barang itu tidak tercerai kemana-mana gitu kan, masih ada di tempat salah satu toko Banjarbaru juga, tapi sekarang beliau udah sakit-sakitin, Pak Yono, Mbah Yono. Mbah Yono. Nah, jadi bagus. barang itu masih utuh. Ada, ya. Waktu itu kan bagus Jepang inisiatif Sidin itu diamankan istilahnya kan. Entah itu dibeli oleh Sidin atau apa, kita kadang-kadang tahu itu kan. Nah, jadi ada planning ke depan, gosip-gosipnya ingin dibangun lagi. Cuman kan kendalanya, pertanyaannya di manakah kalau dipasang kembali kan, sedangkan di tempat lokasi yang dulu sudah jadi rumah tinggal Pak itu kan. Pak Nur Aidi. Ya, Pak Nur Aidi. Nah, Om, misalkan juga didirikan atau dibangun kembali komet itu, di mana, Om, sebenarnya lokasi yang mungkin tidak jauh dari lokasi awal dan masih bisa dilihat oleh masyarakat? Iya, betul. Tapi melihat kondisi sekarang kayaknya lahan untuk itu kan bukan kecil tuh tempatnya, paling enggak kan menyediakan sekitar semacam ada fasumnya mungkin. Iya, 5 kali 5 meter lah kurang lebih itu kan. Atau lebih kali ya, sekitar 5 kali 5 lah. Nah, ada indikasi waktu itu berpandiran dengan Banjarbaru dalam lensa dengan teman-teman di Minggu Raya waktu itu. Lupa saya dalam waktu wali kota baru dilantik tuh, bulan apa tuh. Nah, ada yang mengusulkan gimana kalau di STM YPK? Iya, Om, kan luas, Om, sini. Tuh. Terus saya nanya di mana kira-kira? Ayolah kita berangkat ke sini. Karena betul-betul. Berarti sempat dicek juga ya lokasi sini ya? Udah. Jadi rencananya planningnya di sini, nah. Di mana, Om? Ada pohon pisang nih, nah. Ada pohon pisang sini ya? Okay. Kenapa jadi di situ? Situ kan ganggu lapangan bola. Kalau di belakang sana malah kurang, ya greget juga sih. Bisa aja tuh di tengah situ,
Tapi untuk pihak Yayasan SMK sendiri nggak keberatan Om atau seperti apa Om? Gak ada masalah dong kami kan. Toh itu kan ya kasarnya benda matinya walaupun tidak berfungsi, ya paling kada tidak menghilangkan yang sejarah ya. Ya itu aja. Kalau menurut Profesor Abi kan bosan sudah ngurusin itu aja ya. Ya ada bujurnya juga kan. Ngapain kita ngulang-ulang lagi, ya sudah kada bermanfaat gitu kan. Iya. Nah Om, saya mendengar banyak kisah juga tentang di lokasi kita syuting hari ini banyak keistimewaan sebenarnya. SMK YPK. Mohon dikoreksi Om ya kalau salah. Menjadi salah satu SMK yang tertua mungkin di Kalimantan Selatan. Artinya memang di lokasi ini ada sejarah. Betul. Soal pendidikan juga. Kemudian di sini juga kabarnya juga pernah menjadi untuk parkir helikopter ya. Atau semacam apa namanya sebutannya waktu itu dulu. Iya, helipad lah. Helipad ya. Karena artinya faktor kan luasnya ini kan ya itu. Kalau misalkan jikalau nih Om ya, Komet didirikan di sini memang lokasinya tidak kosong belaka Om ya, memang ada sejarah juga di SMK YPK ini Om ya. Om, bicara soal kekinian dunia digital, kemana Om untuk mencari dokumentasi itu? Karena saya agak kesulitan mencoba searching di internet tentang Komet. Saya cuma melihat 1-2 foto saja yang beredar. Om katanya dekat dengan keluarga Van der Wiel. Ya betul. Nah, kemudian apakah pernah mendengar dokumentasi banyak tentang Komet itu di mana Om? Kalau masalah Komet ini kan setahu saya tidak ada keterkaitan dengan keluarga Van der Wiel. Bukan ya kasarnya bukan urusan mereka kan. Kalau Van der Wiel kan orientasinya mengembangkan kota, tata ruang ya. Tata ruang. Kalau Komet ini kan nggak tahu kemarin dengan Profesor Abi itu siapa yang membangun itu. Belum terungkap juga. Belum terungkap kan, tanggal berapa, tahun berapa, belum terungkap juga. Siapa sponsornya gitu kan. Ya kata kakaknya Pak Ahul kemarin kan indikasinya sekitar tahun 70-an gitu kan. 70-an. Nah Om Riko, soal identitas Komet kapan didirikan juga belum ada informasi soal itu. Iya. Bingung. Jadi sebenarnya kalau kita pengen tahu itu, ya paling nggak ada orang-orang yang di sekitar rumah dekat Komet itu. Orang-orang lama juga. Nah, dulu kan di seberangnya si Komet itu dulu, seingat saya itu perumahan dinas Telkom. Nah, namanya pegawai Telkom kan mobile, mereka tuh ya pindah biasa. Nah itu kemana-mana ya, rotasi ini. Iya. Om, apa namanya? Piankan dengan beberapa kawan-kawan yang tokoh-tokoh Banjarbaru yang memang lahir di Banjarbaru, banyak tahu soal sejarah di Banjarbaru. Sudah pernahkah Om mungkin berkoordinasi dengan pemerintah kota, mungkin dinas kearsipan, bagaimana menyimpan sejarah ini agar kami jadi tahu? Apakah itu pernah dilakukan atau memang selama ini soal kekecewaan tadi Om karena tidak pernah digubris tadi Om? Jujur aja kita kadang-kadang jadi kayak ya mengganggu ini. Jadi awalnya gini aja, waktu itu kita masih curhat dengan anaknya Van der Wiel waktu itu kan. Dari situlah kita sudah mulai muncul kekecewaan. Pertama gini, Rek, abahku ini kan pakai bahasa Banjar aja nih. Abahku ini kan yang mendirikan kota Banjarbaru ya kan, satu. Sampai abahku meninggal tidak ada kontribusi apapun dari Pemda setempat. Contohnya apa? Ini nah, atapku ini sudah hancur. Siapa yang membaiki ya Sidin kan? Aku ini pensiunan ya pulang. Nah, miris kita dengarnya waktu itu kan. Waktu Sidin masih hidup tuh. Itu aku ada ide. Kayak apa tante? Kalau rumah pian ini nah ditukari oleh pemerintah, dijadikan semacam kayak kafe gitu kan. Tempat nongkrong orang-orang jadul, orang-orang masa kini dengan menu-menunya khas Banjar. Wah, aku senang sekali ya Sidin waktu itu kan. Siapa yang mau? Nah, 2 bulan kemudian 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian, 5 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, 7 bulan kemudian, 8 bulan kemudian, 9 bulan kemudian, 10 bulan kemudian, 11 bulan kemudian, 12 bulan kemudian, 13 bulan kemudian, 14 bulan kemudian, 15 bulan kemudian, 16 bulan kemudian, 17 bulan kemudian, 18 bulan kemudian, 19 bulan kemudian, 20 bulan kemudian, 21 bulan kemudian, 22 bulan kemudian, 23 bulan kemudian, 24 bulan kemudian, 25 bulan kemudian, 26 bulan kemudian, 27 bulan kemudian, 28 bulan kemudian, 29 bulan kemudian, 30 bulan kemudian, 31 bulan kemudian, 32 bulan kemudian, 33 bulan kemudian, 34 bulan kemudian, 35 bulan kemudian, 36 bulan kemudian, 37 bulan kemudian, 38 bulan kemudi
Ya kita kena jago kita lobby lah ke gubernur waktu itu kan. Pada saat zaman gubernur siapa itu? Pak Rudi Arifin ya. Tapi sebelumnya itu kan jujur aja laki Sidin jangan langsung gubernur, ke dewan aja dulu aja. Ya kan diekspos gitu kan. Oke itu kah. Ya udah, ini mumpung kenapa jadi berbicara itu waktu itu karena sudah mendekati hari ulang tahun Kota Banjarbaru. Nah, jadi aku sekalian aja tante Om kita mengenalkan kepada warga Banjarbaru secara khusus, secara global kepada warga Kalsel. Pian inilah ahli waris Panderpel gitu kan. Anaknya Panderpel langsung, bukan anak tiri, bukan apa gitu kan. Nah, supaya tahu ya warga Banjarbaru siapa Pian gitu kan. Kan sedang Pian tinggal satu-satunya, kakak Sidin sudah meninggal kan di Bandung tuh kan. Jadi dokumentasi itu memang belum ada, Om. Yang mana nih bicara apa? Komet. Iya, Komet kereda. Nah makanya aku ada pikiran tadi di Facebook tuh kan ada aku berteman dengan namanya Eli Priyatni. Rumahnya itu pas berhadapan dengan Komet. Tapi Sidin hari ini berdomisili di Bandung, di komplek ETB. Udah tua orang binian. Nah, mau paling kada kan pasti tahu Sidin itu kan. Ya soal siapa kapan dipasang dan itu kan. Siapa pemasangnya. Ya Sidin tuh di atas aku 3 tahun. SMA 1 juga Sidin tuh. Lakinya dosen ETB atau apa masih hidup apa sudah pensiun kada tahu. Nah, aku berpatoran itu. Yang kedua di Komet itu sampingnya Ibu Eli itu orang siapa? Yohana ngarannya. Ya, Sidin tuh dosen di Palangkaraya. Dulu orang tuanya orang Telkom juga gitu kan. Nah, Yohana tuh punya adik dokter di Rumah Sakit Jaleha, kabar terakhir. Itu orang-orang yang di sekitar Komet itu ya? Itu ya. Kenapa aku jadi soalnya aku kenal sama mereka itu gitu nah. Tapi gak inget lagi karena banyak orang Manado sih itu. Oke. Om. Oke. Saya sebenarnya sedikit curhat dengan Pian. mungkin gini Om. Sebagai orang muda Om, Iya. Mungkin begitu berharganya ketika sejarah-sejarah pada saat awal-awal Banjarbaru mungkin sebelumnya juga dokumentasikan dengan baik. Baik itu secara manual, fisik, kemudian di era sekarang digital, ada dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang bisa menjadi pengetahuan kami di masa depan lah. Kita pun Om di Banjarbaru tidak punya museum, semacam museum pendidikan atau edukasi yang di dalamnya itu tentang sejarah-sejarah Banjarbaru. Kita kan cuma punya Museum Lambung Makor kan yang juga punya provinsi kan Om. Tidak khusus spesifik untuk Banjarbaru gitu lah. Nah Om, melihat hilangnya Komet tanpa cerita yang masih belum jelas ini, kemudian banyak juga soal kita belum tahu sejarah Lapangan Murjani secara detail juga, Balai Kota itu secara detail juga seperti apa, kemudian bagaimana nasib para tokoh-tokoh di Banjarbaru, misalkan termasuk domisili beliau seperti rumah Van der Pil dulu yang sekarang masih belum dimiliki oleh pemerintah Kota Banjarbaru. Perlu nggak Om semacam museum pendidikan itu ada di Banjarbaru Om untuk kami jadi materi pelajaran Om? Soalnya kan sejak dulu saya dari zamannya awal-awal Pak Rudi Resnawan jadi wali kota Banjarbaru kan dicanangkan Banjarbaru kayak Jogja, kota pendidikan gitu kan. Ya tapi nggak ada bahan yang kami itu tulisannya belajar Om. Gimana Om? Ya kalau saya sih sebagai orang lama Banjarbaru yang sekolah di Banjarbaru, iya mengharap lah adanya itu kan. Tapi nggak tahu kemana alurnya kita harus bercerita gitu kan. Komet sudah tanpa cerita yang masih belum jelas, buram lah. Awang-awang lah. Dan kita hari ini syuting juga di awal tadi kan di salah satu sekolah SMK yang tertua di Kalimantan Selatan. Om, saya jujur, saya nggak ingin hilang cerita SMK YPK ini Om di kemudian hari. Dulu bukan SMK, STM Banjarbaru. STM YPK kan Om? STM Banjarbaru. Iya, STM YPK. STM YPK kan Om? Dan saya dulu pernah mendaftar di sini juga loh Om. Iya. Om. Oke. Pernah nggak dapat perhatian Om?
SMYPK ini Om. Jadi kalau melihat dari respon Rico, beliau langsung tersenyum dan sedikit ketawa. Kecewa nggak Om? Ada kecewa berat atau seperti apa Om? Atau sudah ngeh? Jadi dua-duanya lah. Dua-duanya lah. Gimana Om? Berbagi dong Om dengan kami Om. Oke, jadi SMK YPK ini seingat saya, bukan seingat lagi, memang tercantum lah. Didirikan tanggal 16 Agustus 1969. Iya. Dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Banjarbaru pertama, Pak Baharudin. Pak Baharudin. Lokasinya peletakan batu pertama itu yang putih itu, yang besi putih itu. Oh, besi putih itu Om ya? Disitulah peletakan batu pertama. Tahun 69. Umur saya kan sekarang sudah 61, berarti waktu itu umur saya 9 tahun. Om Riko, Ya. sebelum mengakhiri podcast Kampungku Banjarbaru dengan materi komet, Om, saya berharap banyak sebagai kaum muda, Ya. sejarah-sejarah khususnya di Kota Banjarbaru itu tidak terlupakan, paling tidak ada terdokumentasi lah Om, baik itu secara fisik ataupun di era sekarang digital. Ya. Om, apakah memungkinkan Om ketika seperti Pian, para tokoh-tokoh Banjarbaru yang lainnya mencoba kembali berkomunikasi dengan pemerintah agar sejarah ini tetap bisa menjadi pegangan kami di masa depan Om? Sebenarnya harus bisa, tapi ngelihat sikon sekarang kan sebagian sudah uzur, tua, ada yang sudah kereda orangnya kan. Tapi dengan catatan kita komunikasikan dulu dengan sesepuh-sesepuh, kalau sudah komit, barulah kita mungkin Komunikasi dengan pemerintah mungkin. kita lempar ke pemerintah, mau diapain ini. Kalau ada tempat-tempat lah. Sebenarnya tempat sudah ada, contohnya kayak MSL itu kan. Iya, bisa jadi. Saya Iya. jujur aja nggak tahu itu fungsinya untuk apa sekarang. Udah capek-capek dibangun gitu kan. Kadang sedih juga Om ya melihat. Ya, kan misalnya dibikin apa tadi yang Museum Banjarbaru, Banjarbaru bisa cukup. Museum Pak. pendidikan mungkin bisa juga Bisa ya. di situ. Banyak tempat pilihan Om ya. Nggak tahu tuh birokrasinya kemana. Oh iya Om, lupa. Ya. Jangan sampai SMK YPK ini Ya. senasib seperti kami juga Om, hilang tanpa jejak Om. Ya. Gitu ya Om ya. Tuh, sip. Amin. Amin. Oke. Sip, mantap. Oke, Om Riko, terima kasih banyak. Siap. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bincangkan dengan Om Riko di program podcast Kampungku Banjarbaru ini menjadi ilmu dan informasi berharga bagaimana saya juga mungkin kaum-kaum muda yang lain di Banjarbaru harus tetap menghargai sejarah dan jangan sampai sejarah-sejarah ini terlupakan Om Riko ya. Iya, betul. Mumpung beliau-beliau kata Om Riko tadi kami masih sehat, Masih ada. kemudian masih lancar berkomunikasi dan masih tentunya banyak mengingat di memori agar sejarah ini tersampaikan dengan baik bagi generasi muda di Banjarbaru. Tetap tonton channel YouTube suratkabardigital.com. Mudah-mudahan kita ada waktu bertemu dengan para tokoh. Kita akan mengupas seluruh sejarah-sejarah atau kisah-kisah menarik di Kota Banjarbaru, kota idaman, kota pendidikan, dan juga ibu kota pemerintahan Ibu kota pemerintahan. Kalimantan Selatan. Kalimantan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Riko, Salam. sehat terus Om. Mantap. Sukses. Sukses.